Hai, ketemu lagi di channel Kanjeng Mami. Di video kali ini aku akan share kegiatan aku memperbaiki bagian dari kitchen set aku, tepatnya kabinet di bawah kitchen sink atau tempat mencuci piring. Ini keadaan lemari di bawah kitchen sink aku. Jadi keadaannya jorok banget ya, maaf karena ini bocor jadi basah lembab begitu. Jadi sebenarnya ini keadaan udah lama banget, aku udah pernah panggil tukang 2 kali sampai ganti keseluruhan kabinet karena airnya itu udah ngerembes ke kayu-kayunya, itu udah lapuk semua. Tapi setelah itu tetap aja masih bocor. Aku nggak tahu itu tukang gimana ngebenerinnya, sampai aku ngerasa hopeless banget gitu ya, udah males banget. Akhirnya aku biarin, jadi aku rajin-rajin aja nampung airnya terus buang. Nah sampai saat ini karena mungkin aku lagi mau mendekor ulang dapur aku, jadi punya semangat lagi buat ngebenerin gitu. Jadi akhirnya aku mencoba untuk benerin sendiri. Bismillah ya, kita lihat gimana aku memperbaikinya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel aku, support aku ya dengan subscribe channel aku ini, like video ini, dan kalau ada komen silahkan di komen di kolom komentar. Oke, kita mulai. Nah ini keadaan dimana barang-barang udah aku keluarin, dan bagian belakang itu tadinya triplek udah lapuk semua, jadi udah aku bongkar, udah lembek banget. Nah ini lagi aku kipasin supaya kering, jadi aku kipasin ini semalaman biar agak lebih kering gitu ya. Setelah semalaman aku keringin, nah aku lanjut ngerjain lagi dengan ngebongkar pintunya dulu biar lebih leluasa ngerjainnya. Ini setelah dibuka pintunya aku bersihin dulu dari kotoran-kotoran, serbuk-serbuk kayu yang lapuk. Lapisan kayunya juga udah pada ngelupas gitu ya. Aku mencoba untuk memperbaiki ini dengan bahan-bahan yang aku udah punya di rumah. Pertama aku mulai dengan memotong triplek. Jadi triplek-triplek ini memang aku udah punya bekas project aku yang lainnya. Jadi alhamdulillah aku udah punya ini, jadi aku pakai ini aja. Jadi aku buat untuk alas bawahnya dulu, kemudian aku coba untuk pasin di kabinetnya. Nah alhamdulillah ngepas ya. Selanjutnya aku buka saluran air bersih maupun pembuangan airnya. Nah alhamdulillah untuk saluran air ini yang bersih itu nggak susah amat ngebukanya. Nah tapi untuk saluran pembuangan airnya ini, karena ujungnya itu udah udah ditempelin permanen gitu, jadi aku nggak bisa buka lagi. Jadi pas buka yang di kitchen sinknya ini terpaksa harus dipelintir. Untungnya agak fleksibel ya pipanya. Nah setelah semua saluran air dibuka, tibalah saatnya untuk mengangkat kitchen sink ini. Ya, aku sensor gambarnya ya. Nah, inilah penampakannya setelah diangkat kitchen sinknya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada tantangan baru ternyata. Jadi, ini mejanya bagian belakang ini patah karena kayu penyangga di bawahnya itu kan lapuk, jadi penyangganya nggak ada, jadi dia patah. Nah aku bingung juga, harusnya ini kan ditambah kayu lagi tapi aku nggak punya, jadi aku coba nanti di sangga dengan triplek aja. Nah ini aku melakukan pengukuran lagi untuk membuat atau memotong triplek untuk sisi lainnya. Ini aku sedang mengukur-ukur
untuk membuat lapisan dinding untuk bagian atau sisi sebelah kanan dan bagian belakangnya. Jadi karena sisi kirinya itu masih bagus, jadi aku tidak membuat lapisan dinding lagi untuk yang di kiri. Nah, triplek ini gampang banget motongnya, hanya pakai cutter aja. Jadi kayak motong kertas aja gitu, cuman agak lebih berkali-kali ya irisannya karena ketebalannya itu. Jadi nggak perlu menggunakan gergaji. Selain itu aku juga nggak punya gergaji kayu. Nah, setelah papan-papannya ready, aku pasang di bagian belakang dan bagian samping kanannya. Nah, pemasangan papan ini aku sama sekali tidak menggunakan paku. Jadi memang ukurannya memang aku buat mepet aja. Jadi dia saling sisi-sisinya itu saling menyangga satu sama lain. Jadi dia tidak bergerak gitu. Ini sebenarnya aku akan mulai memasang wallpapernya, tapi sorry banget aku nggak bisa nunjukin prosesnya karena ternyata saking fokusnya aku lupa ngerekam. Jadi yang ada aku tunjukin aja hasilnya seperti ini. Jadi wallpaper ini aku menggunakan wallpaper yang khusus dapur, jadi dia anti air dan anti minyak. Harganya cukup murah, 3 meter itu hanya 30-an ribu, dan kebetulan aku kekurangan 1 meteran gitu. Jadi aku harus menunggu 2 hari untuk memesan lagi. Tapi aku hanya pesan untuk 1 meter aja, jadi sekitar 18.000. Jadi total budget untuk wallpaper ini sekitar 50 ribuan. Nah, ini aku mulai memasang keran baru. Agak worry juga ya waktu memasang ini karena aku mesti hati-hati banget karena penyebab dari bocornya kitchen sink aku ini sepertinya karena pemasangan keran yang tidak kencang gitu. Jadi memang aku nggak tahu ya kenapa sepertinya memang udah rusak di bagian belakangnya itu, penguncinya itu emang udah nggak bisa diputer-puter, emang udah nggak bisa rapat, nggak bisa kenceng gitu, jadi emang harus diganti. Nah, ini aku pasang. Bismillah, semoga kalau ini kenceng kuncinya, semoga nggak ada lagi terjadi kebocoran ya. Oke, siap diangkat. Persiapan tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat ya. Yeay, alhamdulillah sudah terpasang, tinggal kita pasang bawahnya. Ini aku juga lupa ya nge-record detik-detik aku memasang pipa-pipanya itu. Nah, ini udah terpasang. Nah, lumayan ya penampilannya, jadi lebih rapi, bersih, dan yang paling penting itu kering. Nah, kita coba airnya. Alhamdulillah mengalir. Dan di bawahnya udah dicek dan tidak ada kebocoran sama sekali. Seperti yang tadi aku infokan, kalau aku masih menunggu tambahan wallpaper, dimana aku masih ada kurang sekitar 1 meter lagi. Nah, ini sudah sampai wallpapernya, jadi aku langsung kerjain lagi. Aku ukur dan potong lagi wallpapernya, sesuaikan dengan media yang akan aku tempelkan. Nah, tadinya aku mau memasang wallpaper tambahan ini tanpa membongkar kitchen sinknya lagi, tapi ternyata aku menyerah, saudara-saudara. Susah banget
Jadi terpaksalah aku bongkar lagi kitchen sinkku itu. Satu persatu dibuka, diangkat kembali. Kemudian aku pasang kembali bagian yang belum terpasang wallpaper. Tada, inilah hasilnya. Kitchen sinknya udah aku pasang kembali ya, ini. Nah, ini semua sisi sudah terpasang wallpaper. Lumayan lah ya. Nah, tibalah kita untuk memasang pintu. Nah, pemasangan pintu ini sebenarnya udah aku khawatirkan aku akan kesusahan juga untuk memasangnya karena menggunakan engsel sendok. Karena aku tidak menemukan engsel yang sama persis dengan engsel yang lama, jadi aku pikir aku pakai aja engsel yang lama, aku bersihin karetnya dan aku cat ulang. Tapi ternyata saudara-saudara, ada bagian yang hilang, mungkin terbuang. Jadi batal lah cerita mau memakai engsel yang lama. Cat dan pembersih karetnya pun jadi tidak terpakai. Jadi terpaksalah aku mencari engsel ke toko dekat rumah, dan alhamdulillah dapet yang agak-agak mirip. Jadi aku pakai itu aja. Nah, berikut ini proses aku memasang pintu. Jadi pertama-tama aku pasang dulu engselnya di bagian pintu. Nah, selanjutnya aku coba pasang pintunya ke kabinetnya. Jadi prosesnya ini sangat susah bagi aku karena belum ada pengalaman nyoba-nyoba ya, kan modal nekat kan ya, benerin sendiri gitu, siapa suruh, aku yang mau. Jadi dalam prosesnya itu aku berkali-kali lepas pasang gitu ya, jadi salah terus dengan ukurannya, posisinya gitu. Nah, tapi alhamdulillah terpasang juga pintunya. Buka, tutup. Tada! Puas dengan hasilnya. Mantap. Sekian video ini. Jika kamu suka video ini, like, comment, and share video ini. Untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih.